Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuril Wijayanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teori belajar sosial. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku sosial yang didapatkan dari proses mengamati dan meniru orang lain. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar behavioristik yang fokus pada bagaimana lingkungan dan penguatan mempengaruhi perilaku seseorang. Sementara, teori belajar sosial menyatakan bahwa seseorang bisa mempelajari perilaku melalui pengamatan. Sebab, inti dari teori belajar ini adalah pengamatan dan pemodelan. Tidak sedikit orang yang menyebutkan sebagai observational learning atau modeling learning. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori belajar sosial. Dalam teori ini, Bandura menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Selanjutnya, prinsip teori belajar sosial Bandura. Menurut Bandura, belajar harus memuat prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, determinis resiprokal. Maksud determinis resiprokal adalah konsep keterkaitan secara bolak-balik antara lingkungan dan perilaku. Menurut Bandura, perilaku seseorang bisa dibentuk oleh lingkungan. Senada dengan hal itu, lingkungan juga bisa dibentuk oleh perilaku manusia di sekitarnya. 2. Tanpa penguatan atau reinformation. Bandura menekankan bahwa penguatan bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang. Seseorang bisa belajar hanya dari melihat dan meniru hal yang dilihat. Yang ketiga, kognisi dan regulasi diri. Menurut Bandura, manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, memberi penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Tidak hanya itu, beliau juga menganggap bahwa manusia bisa mengatur lingkungan, membentuk dukungan kognitif, dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar sosial. Yang pertama, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat, siswa memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Nah, apakah teori belajar sosial mudah untuk diimplementasikan? Pada dasarnya, teori yang digagas Bandura memiliki konsep yang tidak terlalu rumit, yaitu seseorang hanya mengamati, lalu meniru atau mengulang kembali hal yang ia amati. Pengamatan itu pun tidak harus dalam bentuk melihat aktivitas fisik, melainkan bisa berupa kegiatan mendengarkan. Dalam kelas, kita bisa menerapkan teori belajar sosial, misalnya dalam materi jual beli pelajaran ekonomi, kita bisa menciptakan pasar sederhana di mana siswa bisa mengamati proses pembelian, penjualan, dan tawar-menawar. Kita bisa mempraktikkan prosesnya sendiri atau meminta bantuan siswa lainnya yang dirasa mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Kegiatan ini bisa menjadi bahan latihan bagi siswa dan memunculkan diskusi di dalam kelas. Dari contoh tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada 4 proses penting dalam penerapan teori belajar sosial. Di antaranya, yang pertama, perhatian. Sejauh mana siswa memperhatikan perilaku? Sebelum meniru orang lain, siswa harus memberikan perhatian ke orang yang akan diamati. Contohnya, seorang penari perlu memperhatikan perilaku dan gerakan yang dilakukan oleh penari terkenal agar mengetahui jenis-jenis gerakan. Yang kedua, representasi. Seberapa baik siswa mengingat perilaku? Meskipun sudah memperhatikan perilaku seseorang, proses pembelajaran tidak akan berjalan ketika siswa tidak mengingat perilaku tersebut. Yang ketiga, peniruan tingkah laku, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ulang perilaku. Di tahap ini, siswa harus memiliki kemampuan untuk mengulang perilaku yang diamatinya. Jadi,
Setelah memperhatikan dan menyimpan informasi, sekarang waktunya siswa untuk melakukan perilaku tersebut. Yang keempat, motivasi. Keinginan untuk meniru perilaku. Belajar melalui proses pengamatan menjadi efektif ketika siswa mempunyai motivasi untuk meniru perilaku tersebut. Motivasi di sini menjadi penggerak siswa untuk terus melakukan sesuatu. Tidak hanya memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri konsep ilmunya. Teori belajar sosial juga memunculkan pertanyaan bagi siswa, membuat mereka merefleksikan diri dan kita bisa melakukan penilaian yang sesungguhnya dari kemampuan yang dimiliki siswa. Selain itu, guru atau teman lainnya bisa bergantian menjadi model atau contoh belajar, sehingga tercipta cara berpikir yang konstruktif bagi mereka. Kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori ini diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Teori belajar sosial menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, ini berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui praktek, observasi, dan interaksi dengan orang lain. Pendekatan ini dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi konsep secara lebih baik. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan sosial. Teori belajar sosial menempatkan penekanan yang kuat pada pengembangan keterampilan sosial. Dalam lingkungan pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa dapat belajar tentang kerjasama, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan pemecahan masalah secara kolektif. Ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Yang ketiga, permodelan perilaku positif. Teori ini menganggap pentingnya peran model dalam pembelajaran. Dengan adanya contoh perilaku positif dari guru atau siswa lainnya, siswa dapat memodelkan dan meniru perilaku tersebut. Hal ini dapat membantu memperkuat pembelajaran dan membentuk pola pikir dan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, motivasi yang lebih tinggi. Dalam teori belajar sosial, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dianggap sebagai faktor penting dalam pembelajaran. Siswa yang melihat keberhasilan dan penguatan positif dari hasil belajar dapat menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan. Sedangkan, kelemahan dari teori belajar sosial ini diantaranya yaitu yang pertama, keterbatasan waktu. Penerapan teori belajar sosial dapat membutuhkan waktu yang lebih lama karena melibatkan kegiatan interaktif antara siswa. Ini dapat menjadi tantangan dalam konteks kurikulum yang padat atau batasan waktu yang ketat. Yang kedua yaitu pengaruh model yang negatif. Selain permodelan perilaku positif, siswa juga dapat meniru perilaku negatif dari orang lain. Jika ada model yang tidak mengikuti norma-norma sosial atau menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, hal ini dapat berdampak negatif pada pembelajaran siswa. Disinilah peran kita sebagai pendidik, selain memfasilitasi juga memperhatikan bagaimana penerapan teori ini dalam kelas. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Pembelajaran berbasis teori belajar sosial dapat memerlukan sumber daya yang lebih besar, seperti ruang yang memadai untuk berkolaborasi, peralatan interaktif, dan bahan-bahan yang relevan. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan yang efektif. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial eksternal. Teori belajar sosial menekankan pengaruh lingkungan sosial dalam pembelajaran. Namun, pengaruh lingkungan di luar konteks pembelajaran formal seperti lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar yang kurang kondusif juga dapat mempengaruhi pembelajaran siswa secara negatif. Penting untuk diingat bahwa kelebihan dan kekurangan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, implementasi, dan preferensi individu. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang efektif biasanya menggabungkan berbagai teori dan metode, termasuk teori belajar sosial, untuk memenuhi kebutuhan siswa secara holistik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku sosial yang didapatkan dari proses mengamati dan meniru orang lain.
Teori ini dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas, melalui proses mengamati, mengingat, meniru, dan motivasi. Jadi, bagaimana sobat? Sudah paham ya bagaimana teori belajar sosial ini bisa diterapkan? Apakah tertarik untuk mencobanya di kelas? Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.